Pembacaan Alkitab tanggal 14 Desember tahun 2024, hari ke-349. Amos pasal 9. Sesungguhnya Tuhan Allah sudah mengamat-amati kerajaan yang berdosa ini. Aku akan memunahkannya dari muka bumi, tetapi aku tidak akan memunahkan keturunan Yakub sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sesungguhnya aku memberi perintah, dan aku mengiraikan kaum Israel di antara segala bangsa, seperti orang mengiraikan ayak, dan sebiji batu kecil pun tidak akan jatuh ke tanah. Oleh pedang akan mati terbunuh semua orang berdosa di antara umatku, yang mengatakan, malapetaka itu tidak akan menyusul dan tidak akan mencapai kami. Janji mengenai keselamatan. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai, dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Yesaya pasal 12. Nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Injil Lukas. Lukas pasal 1. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia.
Tema minggu ini, sukacita besar Natal. Bacaan hari ini mempersiapkan kita untuk bacaan pada hari Minggu 15 Desember tahun 2024. Penjelasan. Amos pasal 9 ayat 8 sampai dengan 15, bagian ini menampilkan janji pemulihan Israel setelah penghakiman. Ayat 8 menunjukkan bahwa Tuhan akan menghukum dosa umatnya, tetapi tidak sepenuhnya memusnahkan mereka. Ayat 11 dan 12 menubuatkan pemulihan kerajaan Daud, sebuah gambaran mesianis tentang kedatangan Kristus. Ayat 13 sampai dengan 15 mengungkapkan berkat melimpah, di mana tanah menjadi subur, dan umat kembali ke tanah perjanjian mereka untuk tinggal dalam damai. Ini adalah pesan harapan dan janji pemulihan setelah penghukuman. Yesaya pasal 12, Mazmur pujian ini merayakan keselamatan Allah. Ayat 1 dan 2 menunjukkan rasa syukur karena Allah menjadi kekuatan dan keselamatan umatnya. Ayat 3 sampai dengan 6 mengajak umat untuk bersukacita, menyanyikan pujian, dan menyaksikan karya Tuhan kepada bangsa-bangsa. Sukacita besar berasal dari pengalaman keselamatan yang membawa pemulihan dan pengharapan. Lukas pasal 1 ayat 57 sampai dengan 66, bagian ini menceritakan kelahiran Yohanes Pembaptis, yang membawa sukacita besar kepada keluarganya dan masyarakat sekitar. Ayat 60 sampai dengan 63 menunjukkan ketaatan Zaharia dan Elisabet kepada kehendak Tuhan dengan memberikan nama Yohanes, sesuai perintah malaikat. Ayat 64 sampai dengan 66 menampilkan keajaiban, Zaharia dapat berbicara kembali, dan orang-orang menjadi kagum, melihat tangan Tuhan bekerja. Kelahiran Yohanes menjadi tanda penggenapan janji Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias. Renungan. Ketiga bacaan ini membawa pesan tentang sukacita besar Natal. Pertama, pemulihan sebagai karya kasih Allah. Amos pasal 9. Sukacita besar Natal mengingatkan kita bahwa Tuhan, dalam kasih-Nya, memulihkan dan memberkati umat-Nya, meskipun sebelumnya ada penghukuman. Kedua, keselamatan adalah sumber sukacita sejati. Yesaya pasal 12. Sukacita Natal berasal dari keselamatan yang diberikan Tuhan melalui Kristus, yang membawa pemulihan dan pengharapan bagi semua. Dan yang ketiga, tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Lukas pasal 1. Sukacita besar terlihat dalam penggenapan janji-janji Allah, seperti kelahiran Yohanes yang mempersiapkan jalan bagi Kristus. Refleksi. Apakah saya menyadari pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya, bahkan di tengah-tengah kesulitan? Bagaimana saya dapat lebih bersukacita dalam keselamatan Tuhan dan membagikannya kepada orang lain? Apakah saya bersedia menjadi alat Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Kristus dalam kehidupan orang lain? Kesimpulan. Tema, Sukacita besar Natal, mengajarkan bahwa sukacita sejati datang dari pengalaman keselamatan dan pemulihan Allah. Amos mengungkapkan janji pemulihan setelah penghukuman, Yesaya merayakan keselamatan sebagai sumber sukacita, dan Lukas menunjukkan bagaimana penggenapan janji Allah melalui kelahiran Yohanes membawa sukacita besar. Marilah kita merayakan Natal dengan hati yang bersyukur atas karya keselamatan Tuhan. Dengan hidup dalam iman dan ketaatan, kita dapat menjadi saksi sukacita besar Natal bagi dunia di sekitar kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.